Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Oktavia dengan NIM J1A1200020 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan masalah kesehatan pada Puskesmas Wawua, di mana dari 10 data penyakit di puskesmas tersebut, saya mengambil penyakit gastritis. Sebelum kita melangkah ke selanjutnya, kita harus mengetahui dulu apakah sakit gastritis itu. Jadi di sini ada beberapa pengertian gastritis sendiri, di mana yang pertama, gastritis atau sakit maag adalah peradangan yang terjadi pada lapisan lambung. Kemudian yang kedua, gastritis adalah proses peradangan pada lapisan dalam lambung atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor iritasi dan infeksi. Dan pengertian yang terakhir yaitu gastritis merupakan suatu keadaan peradangan mukosa lambung yang dapat bersifat akut dan kronik. Nah, kemudian untuk proses terjadinya gastritis sendiri, di mana proses terjadinya diawali dengan terinfeksinya mukosa lambung sehingga mengakibatkan mukosa lambung menjadi erosi. Kondisi ini menyebabkan produksi asam lambung meningkat sehingga memperburuk kondisi mukosa lambung menjadi inflamasi. Nah, akibatnya timbullah gejala seperti kembung, nyeri perut, mengalami rasa sesak pada bagian perut atas, sehingga kepala terasa pusing, sering mual, muntah, dan bersendewa dalam keadaan lapar serta nafsu makan yang menurun secara drastis. Kemudian proses terjadinya penyakit gastritis dapat dengan mudah terjadi sehingga semua kalangan usia dapat dengan mudah terkena penyakit ini. Kemudian penyebab gastritis itu sendiri, di sini seperti halnya dengan tidak akan ada asap jika tidak ada api. Nah, begitu pula dengan gastritis ini, tidak mungkin responden mengalami penyakit gastritis apabila tidak didasari dengan penyebabnya. Di sini ada beberapa penyebab dari gastritis. Yang pertama, pola makan yang tidak teratur. Yang kedua, sering makan makanan terlalu asam atau pedas. Yang ketiga, sering makan makanan banyak yang mengandung gas. Kemudian difaktori oleh stres, terus suka minum yang beralkohol, terus kebiasaan merokok, dan yang terakhir yaitu infeksi kuman Helicobacter. Kemudian di sini ada tanda dan gejala gastritis. Terdapat 7 poin. Yang pertama, nyeri ulu hati. Yang kedua, mual, muntah. Ketiga, pusing. Yang keempat, keringat dingin. Yang kelima, nadi cepat. Yang keenam, nafsu makan menurun. Dan yang terakhir, perut terasa kembung. Kemudian untuk jenis-jenis gastritis itu sendiri terbagi atas 2. Yang pertama, akut. Nah, akut ini terjadi secara mendadak atau baru. Untuk jangka waktunya itu sendiri kurang dari 6 bulan. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu kronik. Kronik ini berbeda dengan akut, di mana terjadi secara tahunan atau lama. Untuk jangka waktunya lebih dari 6 bulan. Untuk pencegahan gastritis, di sini ada 3 poin. Yang pertama itu menghindari konsumsi makanan tertentu seperti makanan tinggi lemak, makanan pedas, dan makanan asam. Kemudian yang kedua, menghindari konsumsi minuman tertentu seperti minuman yang bersoda, berkafein, misalnya kopi dan teh. Dan yang terakhir yaitu berhenti merokok, karena rokok bisa menghambat tubuh kita memproduksi zat yang berperan untuk melindungi diri dari asam lambung. Selanjutnya untuk pengobatan gastritis, di mana melakukan terapi obat. Untuk obat-obat ini ada beberapa yang disarankan. Yang pertama itu antasida. Obat ini umumnya digunakan untuk mengatasi gejala sakit gastritis yang tergolong ringan atau menengah. Yang kedua, obat antagonis reseptor yang mampu menurunkan kadar asam lambung. Yang ketiga, obat penghambat pompa proton yang sama halnya dengan obat antagonisa, di mana obat ini bertujuan untuk menurunkan kadar asam lambung. Yang keempat yaitu antibiotik. Yang kelima, antidepresan.
Untuk evaluasi yang saya lakukan terhadap responden, berdasarkan hasil evaluasi yang saya lakukan, ada beberapa dari penderita penyakit gastritis telah mengetahui penyebab mengapa mereka bisa terkena penyakit gastritis tersebut. Mereka juga telah rutinitas pencegahan dengan cara menghindari pantangan gastritis itu sendiri, seperti tidak mengkonsumsi makanan yang pedas, tidak mengkonsumsi makanan yang asam dan berminyak lebih. Kemudian menghindari minuman yang berkafein seperti teh, kopi. Selain itu juga mereka rutin berolahraga, menjaga pola makannya, dan tidak makan di tempat atau lingkungan yang kotor, serta beristirahat yang cukup. Nah, kemudian keadaan mereka juga saat ini sudah membaik dan jarang mengalami gejala tanda-tanda gastritis. Mereka juga mengatakan apabila penyakit gastritis mereka kambuh, sesegera mungkin memeriksakan diri ke dokter agar tidak bertambah parah.